Halo semua, terima kasih udah hadir pada acara kita ini. Pada hari ini kita akan tanya jawab tentang Tritunggal dengan Romo Daniel Diantoro. Romo Daniel Diantoro adalah Ketua dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Jadi ini akan menarik sekali. Nah, apa yang kita bahas hari ini sebenarnya udah ada di buku, di dua buku sebenarnya. Buku yang pertama adalah buku tentang Tritunggal Maha Kudus yang dikeluarkan oleh Gereja Ortodoks dan juga penjelasan pengakuan iman Nisea yang ada juga dari keluaran dari Gereja Ortodoks. Kedua buku ini kalau teman-teman mau beli bisa di link di bawah video ini. Nah, ntar juga kita akan membuka sesi tanya jawab. Kita akan batasi karena supaya bisa rata ya. Satu orang satu penanya. Terus pertanyaan yang keluar dari topik dan sudah ditanya atau yang sudah ditanyakan oleh penanya sebelumnya tidak akan dijawab. Jadi saya berharap teman-teman bisa perhatikan jangan sampai keluar dari topik atau udah pernah ditanya oleh penanya sebelumnya. Terus supaya kita lebih enak mulainya, saya mau memberikan disclaimer dulu bahwa Tuan Paragi bukan anggota dari Gereja Ortodoks. Jadi penjelasan-penjelasan pada video-video di channel Tuan Paragi yang lainnya, jangan dianggap sebagai penjelasan dari Gereja Ortodoks atau sebaliknya. Channel Tuan Paragi tidak dinaungi oleh gereja atau denominasi gereja manapun, namun Tuan Paragi terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai denominasi gereja. Dasar firman Tuhan yang dipakai oleh Tuan Paragi adalah Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi, berbagai aliran gereja bukan diperintahkan untuk seragam atau saling ngatain sesat-sesatan, tapi untuk saling mengasihi. Karena siapa yang mengasihi, itulah murid-murid Yesus yang sejati. Oke, kita langsung mulai aja. Kita sapa dulu ya. Kita sapa dulu Romo Daniel Biantoro. Halo Romo. Selamat sore. Selamat malam. Selamat sore. Shalom. Selamat malam. Shalom. Romo, oke, kita akan bahas hari ini tentang Trinitas Tritunggal, Romo. Banyak Ya, orang yang masih bingung, Romo. Tritunggal ini apa? Terus apakah ada bedanya antara penjelasan ortodoks dengan gereja-gereja lain gitu, Romo? ya. Silakan, Romo. Jadi pada dasarnya Tritunggal itu berbicara tentang apa dan bagaimananya di dalam diri Allah yang esa itu. Jadi Tritunggal itu bukan tiga Allah yang dicampur jadi satu terus menjadi seperti gaduh-gaduh gitu, bukan. Tritunggal adalah menjelaskan bahwa Allah itu satu dan di dalam diri Allah yang satu itu terdapat firman-Nya. Nah, firman itu disebut anak karena firman itu terkandung dalam Allah tetapi juga keluar dari Allah. Yang dalam bahasa kalau manusia yang dikandung lalu dikeluarkan itu namanya anak. Oleh karena itu firman itu disebut anak Allah. Mengapa? Ya karena itu tadi dikandung dan keluar. Dan karena Allah itu satu, maka firman-Nya juga cuma satu. Nah, karena firman itu disebut anak dan anak atau firman cuma satu, anak satu-satunya itu maka disebut anak yang tunggal. Di samping itu di dalam Allah yang satu ini, gimana? Berarti tadi istilah anak dengan firman itu persis sama ya artinya ya, Romo? Persis sama. Anak yang tunggal itu artinya firman Allah yang satu-satunya. Nah, terus di samping di dalam Allah itu ada firman-Nya, di dalam Allah yang satu yang adalah Bapa itu terdapat juga rohnya. Rohnya Allah itu adalah disebut juga nafasnya Allah di dalam Ayub 33 ayat 4 dikatakan roh Tuhan yang memberi aku hidup dan nafas yang maha kuasa. Ya, roh Tuhan yang menjadikan aku dan nafas yang maha kuasa yang memberi aku hidup. Sehingga roh Allah ini juga disebut nafas Allah. Dan di dalam Mazmur 33 ayat 4 dikatakan bahwa Allah itu Tuhan itu ya. Yahweh itu menciptakan dunia melalui firman dan nafas. Oleh firman-Nya Tuhan menjadikan langit oleh firman-Nya dan bala tentaranya maksudnya planet-planetnya itu oleh nafas dari mulutnya. Jadi yang disebut putra itu adalah firman-Nya Allah, yang disebut roh itu adalah prinsip dari nafas Allah dan kuasa Allah yang dua-duanya berada di dalam diri Allah itu sendiri.
Karena di dalam Yohanes 8:42 dikatakan, Kristus mengatakan, firman yang jadi manusia itu mengatakan, dikatakan begini, coba saya bunyikan saja bunyi ayatnya. Di dalam Yohanes 8 ayat 42, Sang Kristus sendiri mengatakan begini, ya. 8 ayat 42 dikatakan begini, ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Jadi kalau dia keluar dari Allah, berarti tadinya ada di dalamnya Allah. Satu di dalam Allah itu. Makanya dikatakan aku dan Bapa itu satu, bukan aku dan Bapa itu sama saja, bukan itu artinya. Bahwa firman-Nya Allah itu satu di dalam diri Allah itu sendiri, karena dia keluar dari Allah. Dan juga rohnya Allah itu disebutkan keluar dari Bapa. Kita baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 26. Yohanes pasal 15 ayat, ya. Mau dijelasin lagi tadi, satu bukan berarti sama ya Romo, ditekankan di situ ya? Bukan. Satu di dalam. Ya satu seperti kata-kata satu dengan saya. Kata-kata saya, firman itu kan kata-kata. Sebagaimana kata-kata saya di dalam saya, kata-katanya Allah, firman-Nya Allah di dalam Allah. Kata-katanya dan saya kan satu. Ya. Berarti itu clear ya teman-teman ya, yang dengar satu itu bukan berarti sama ya. Lanjut Romo, di mana? Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jadi Bapa itu menjadi sumber dari mana firman-Nya berasal, juga menjadi sumber dari mana rohnya berasal, yang baik firman maupun roh ini tinggalnya di dalam Bapa yang satu ini. Oleh karena itu 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan Allah yang satu ya Bapa itu, gitu ya. Yesus disebut Allah karena dia firman-Nya Allah yang satu di dalam dirinya Allah itu. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya, dikatakan di situ. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan kalau Allah itu disebut Bapa, bukan berarti dia itu laki-laki. Sebab Allah itu roh, roh itu tidak berjenis kelamin. Dia disebut Bapa karena dia menjadi asal-usul dari firman-Nya yang disebut anak. Jadi kata Bapa ini adalah istilah teologis, bukan istilah biologis. Bapa di sini bukan dalam arti gender sebagai lawannya bunda, enggak. Bapa di sini adalah bahwa dia menjadi asal-usul segala sesuatu. Nah, kalau mengenai kata Allahnya di sini gimana, Romo? Apakah mengenai kata Allah di sini gimana? Satu Allah ini apakah Allahnya kita sama dengan Allahnya Muslim, Romo? Allah itu dalam agama Kristen bukan nama ya, itu jenis. Jenis. Kayak Pak Tambaragi ini punya nama kan? Jenisnya apa? Manusia. Jadi beda dengan penggunaan dalam Islam. Kalau dalam Islam, namanya Allah itu ya namanya. Kalau kita namanya Allah, kalau kita mengikuti perjanjian lama, kalau dalam perjanjian lama disebutnya Bapa, dalam perjanjian lama dia disebut Yahweh. Jadi kalau kita menyebut Allah itu bukan dalam arti dia namanya Allah, enggak. Dalam Alkitab enggak itu. Makanya kata Allahku, kalau dalam penggunaan agama Islam enggak bisa Allahku. Allah itu nama, bukan Allahku, bukan gitu. Yang aslinya dibilang Tuhanku. Gitu. Kalau dalam Alkitab ya karena Allahnya artinya beda, maka bisa menggunakan kata Allahku gitu bisa. Ya. Berarti yang disebut dengan Allah itu Bapa ini ya? Bapa ini yang kalau dalam perjanjian lama dikenal sebagai Yahweh. Tapi sebenarnya Yahweh itu yang milik daripada kealahan pada secara sepenuhnya gitu. Di dalam perjanjian lama namanya Yahweh ya? Yahweh ya. Atau Yehuwah. Yang tetragramon itu ya, YHWH itu ya, kamu ya? Iya, tetragrammaton.
Oke, lanjut Romo. Ya, jadi kalau begitu, iman Kristen itu menegaskan Allah itu esa. Yesus pun menegaskan itu pula. Coba kita bacakan di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat 3. Dikatakan begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Banyak dari saudara-saudara Muslim menggunakan ayat ini untuk membuktikan bahwa Yesus juga bersahadat. Tapi kita tidak boleh hanya mengambil satu ayat ini saja, dicopot dari konteksnya yang lain. Karena apa? Karena ketika dia mengatakan inilah hidup yang kekal, itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Lah Engkau ini siapa? Engkau ini di ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, berarti satu-satunya Allah yang benar itu Bapa. Nah, di dalam Islam tidak ada Allah disebut Bapa itu. Jadi nggak mungkin Yesus berkata tentang hal yang sama. Tidak ada Allah disebut Bapa dalam Islam. Dan Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar ya Bapa itu. Lalu yang kedua. Dan itu bukan Allah yang ada di Muslim ya Romo. Soalnya Allah yang di Al-Quran itu nggak beranak dan tidak diperanakan. Berarti makanya padahal Yesus gitu ya. Mengintukan ya, Yesus mengatakan Allah itu Bapa. Berarti dia menempatkan dirinya dalam hubungan sebagai anak dengan Allah ini. Berarti ini memang bukan ajaran tauhid yang mau dimaksud oleh para polemikus itu, bahwa Yesus sedang mengucapkan kalimat syahadat. Enggak. Dia sedang menempatkan Allah itu sebagai Bapa, dan ini yang dipercaya oleh Yesus. Dengan demikian dia menempatkan dirinya sebagai anak karena menyebut Allah ini Bapa. Dan ini kita lihat dalam ayat 2. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Jelaskan kalau gitu? Di sini ada hubungan Bapa dan anak. Yang ini tidak ada dalam agama Islam kan? Dan ditolak kan? Pemikiran semacam itu. Jadi ketika Yesus mengatakan, Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah yang disebut Bapa dengan dirinya menempatkan sebagai anak. Dalam Yohanes 17 ayat 1 tadi. Ya. Lalu ayat 2, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Jadi dari sini dalam Injil Yohanes ini tidak ditempatkan Yesus itu sebagai sekedar makhluk biasa. Karena dia diberi segala kuasa atas segala yang hidup. Nggak adalah makhluk yang mempunyai kuasa atas segala yang hidup. Yesus punya kuasa karena apa? Karena dia memang firman-Nya Allah yang melaluinya dia menciptakan dunia. Sehingga dengan demikian dia punya kuasa ini. Kuasa ini satu dari kuasanya Bapa, karena sebagai firman Allah itu melaksanakan kuasanya melalui firman ini. Terus sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal. Yesus tidak akan bisa memberikan hidup yang kekal kalau tidak punya hidup kekal itu sendiri. Saya tidak bisa memberikan uang pada seseorang kalau saya tidak punya uang. Begitu kan? Ya, betul. Demikianlah Yesus tidak bisa memberikan hidup kekal pada seseorang kalau dia tidak punya hidup kekal. Kalau dia punya hidup kekal, berarti dia sendiri kekal. Kalau dia sendiri itu kekal, berarti tidak ada awalnya. Kalau nggak ada awalnya, berarti bukan dicipta. Kalau yang bukan dicipta, dia berarti dia mempunyai hakikat al-ilahi, hakikat yang mana satu dengan hakikatnya Bapa, karena Yesus tinggalnya di dalam Bapa, satu di dalam Bapa itu. Terus, akhirnya dikatakan, inilah hidup yang kekal. Nah, karena dia tadi berbicara tentang hidup yang kekal, dia memberikan hidup kekal. Inilah hidup yang kekal. Jadi ini tidak berbicara tentang syahadat ini. Tentang sumber dari hidup kekal itu ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau. Siapa mengenal Bapa tadi? Satu-satunya Allah yang benar. Dan, nah coba kata mengenal ini,
Dan yang bahasa aslinya adalah dinoskusi. Mengenal itu adalah pengenalan yang demikian intim, seperti seorang anak mengenal ibunya. Ini bukan hanya sekedar menyaksikan atau mengucapkan pengakuan, bukan pengenalan. Karena untuk mendapat hidup kekal, kita mengenal Kristus dalam arti kita menyatu dengan Kristus. Ya, mengenal ini berbeda sama tahu ya, Romo ya? Iya, bukan tahu, mengenal ini. Oke. Ya. Saya tahu Jokowi, tapi belum tentu saya kenal Jokowi gitu ya? Iya, saya bisa mengenal pada orang, ibu saya dulu gini. Tapi orang itu nggak tahu itu. Bagaimana saya mengenal ibu saya. Pengenalan yang seperti itu. Gitu. Pengenalan yang sangat intim. Jadi ini bukan zakat, bukan sekedar pengakuan. Ini pengenalan. Ya. Ada hubungan yaitu bahwa yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Siapa? Bapa tadi. Satu-satunya yang benar. Jadi Allah yang benar itu dalam Alkitab bukan Allah, tapi Bapa. Jelas ya? Nah, terus mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar, dalam bahasa aslinya ini berbentuk kata apa ya? Objektif ya, penderita ya. Ya, kata kerjanya cuma satu, mengenal ini. Tapi pelengkap penderitanya ada dua. Engkau satu-satunya Allah yang benar, ton monon alitinon theon, itu bentuk kalimat penderitanya. Kalau subjeknya tos monos alitinos theos, gitu kalau bahasa kalimat artinya objeknya, subjeknya. Nah, sebagai objek, ton monon alitinon theon, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus. Romo, yang telah banyak yang masih teman-teman yang masih bingung dengan kata Allah dan Tuhan, Romo. Banyak yang nanti ini harus sendiri-sendiri nanti aja kalau ada siaran lain kita bicarakan itu. Baru nanti bingung lagi, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus ini menjadi sumber dari hidup kekal bersama Bapa. Ini yang ditegaskan dalam Yohanes 17 ayat 3. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan syahadat. Nah, dikatakan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, kata diutus ini juga bukan dalam arti jabatan sebagai rasul yang menyampaikan risalah keilahian. Ketika Yesus disebut rasul, maksudnya memang diutus. Diutus dari mana? Diutus dari surga turun ke bumi. Coba kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 13. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-13 kita baca demikian. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-13. 38, maaf. Bukan 13. 38 dikatakan begini. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Mengutus dari mana? Dari surga ke bumi. Ya kan? Mana ada nabi yang berasal dari surga? Ada? Nggak ada nabi siapapun. Enggak ada. Yesus mengatakan, aku turun dari surga. Nah, inilah artinya diutus. Memang dia turun dari tempatnya di surga bersama Bapa, lalu turun ke bumi. Itulah namanya diutus. Jadi kalau kita membaca Alkitab ada kata Yesus diutus, artinya ini turun dari surga ke bumi menjadi manusia, mengambil kemanusiaan dari Maria, gitu loh. Jelas ini ya? Jadi kalau begitu Yesus memang satu di dalam Allah karena dia firman-Nya Allah. Demikianlah rohnya Allah itu juga satu di dalam Allah karena dia rohnya Allah, seperti roh saya adalah satu dalam saya. Coba kita baca dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 11. 1 Korintus pasal 2 ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11. Ya. Tolong dibacakan.
Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian Jadi pula tidak rohnya ada orang manusia, yang tahu. Hmm? jadi rohnya manusia itu ada dalam manusia. Maka seanalogi dengan itu pula, terus kan? Demikian Tidak pula seorang tidak pun ada yang orang yang tahu. tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kalau gitu roh Allah ada di mana? Ya di dalamnya Allah. Sama seperti rohnya manusia ada di dalam manusia, maka rohnya Allah ada di dalam Allah. Jadi Allah Bapa yang satu ini, di dalamnya memiliki firman yang hanya satu, yang disebut anak tadi, meskipun secara fisik Allah itu tidak beranak dan tidak memperanakkan. Kalau dia beranak, istrinya siapa gitu kan? Allah itu roh nggak punya jenis kelamin kok. Jadi kita nggak ada masalah dengan kalau ada ajaran mengatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, ya memang begitu. Sebab di dalam ajaran Kristen tidak ada Allah laki-laki, Allah perempuan lalu punya anak dari perkawinan mereka, tidak ada ajaran itu. Ya jadi dari Allah yang esa ini Bapa ini di dalamnya tinggallah firman-Nya yang disebut anak dan tinggallah juga rohnya yang disebut Roh Kudus. Melalui firman-Nya dia menciptakan dunia. Dan melalui rohnya dia memberi kehidupan kepada dunia. Oleh karena itu, Irenaeus, salah satu cucu rohani dari Rasul Yohanes, jadi dia mengenal Yohanes, ya, belajar dari Yohanes. Karena bapak rohaninya Polikarpus dari Smyrna di Turki sekarang, itu murid langsung Rasul Yohanes. Dan Irenaeus mengatakan, Allah itu bekerja seolah-olah dengan dua tangannya. Tangan yang satu adalah firman, tangan yang satu adalah roh. Jadi ajaran tentang ketritunggal itu, meskipun waktu itu belum diberi nama, itu sudah ada dari gereja purba, dari awal. Terbukti di dalam tulisan Irenaeus ini. Ini abad yang kedua ya dia hidup. Tahun 150 dia hidup. Nah, Yohanes meninggal tahun 100. Ya. Yohanes tahun 100, jadi dia belajar dari bapak gurunya Polikarpus langsung dari Yohanes. Siapa yang lebih tahu jalan Rasul kalau bukan muridnya Rasul, gitu loh. Kalau kita yang di sesudah zaman Rasul ya kita banyak spekulasi isinya. Tapi kalau murid-murid Rasul ya itulah ajaran Rasul itu begitu gitu. Nah, baru memang akhirnya fakta bahwa Allah itu mempunyai firman dan mempunyai roh, yang Allah itu adalah Bapa yang memiliki firman-Nya yang disebut Putra, yang memiliki rohnya disebut Roh Kudus, itu mulai diberi gelar, diberi julukan supaya memudahkan dengan nama Triados oleh Theophilus dari Theophilus dari Antioquia, itu di gereja timur. Sedangkan di gereja barat yang memberi nama Trinitas dalam bahasa Latin itu adalah Tertullianus. Tapi faktanya jadi sudah sebelum nama ini digunakan, fakta itu sudah ada seperti kata Irenaeus itu, bahwa Allah itu yang Bapa itu menciptakan segala sesuatu melalui seolah-olah dua tangannya, yaitu firman-Nya dan rohnya. Jadi penjelasan tentang Tritunggal ini dari gereja timur dan gereja barat itu sendiri-sendiri, tapi mereka sepakat untuk berkata seperti itu ya, Romo ya? Iya, betul. Oke. Jadi ini memang ajaran universal gereja waktu itu. Ajaran yang menolak Tritunggal lalu mengatakan hanya Yesus itu aja Allah, itu ajaran baru. Itu muncul pada abad ketiga. Dimunculkan oleh orang namanya Praxeas, yang akhirnya dilawan di gereja barat oleh Irenaeus, gereja timur oleh oleh bapak gereja sesudah Irenaeus ini, termasuk Theophilus dari Antioquia ini. Jadi ini memang ajaran dari zaman purba, bukan karangan-karangan orang. Justru yang menolak Tritunggal itu karangan, akhirnya ditolak oleh gereja kan. Di timur diajarkan oleh orang namanya Sabellius,
Sehingga ajaran itu dikenal sebagai ajaran Sabellianisme. Itu bedanya apa, Romo? Bedanya gini, kalau ada bahasa Sabellianisme itu bahwa Allah itu yang disebut firman-Nya itu tidak punya realita. Hanya yang disebut Bapa itu topeng yang dipakai. Dulunya ketika dalam Perjanjian Lama dia memakai topeng namanya seolah-olah topeng itu modus penyataan diri namanya Bapa. Lalu selesai tugasnya Allah yang sama itu lalu menggunakan topeng baru namanya Putra. Setelah selesai tugasnya, Allah yang sama yang tadinya pakai topeng namanya Bapa, lalu pakai topeng nama Putra, lalu pakai topeng Roh Kudus. Tetapi kenyataannya hanya satu ini gitu loh. Tapi ajaran Alkitab tidak gitu. Ya memang itu satu, memang karena firman itu dalam Allah, Roh itu juga dalam Allah, tapi bahwa itu berbeda. Coba kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 23. Bentar ya. Mm-hmm. Yohanes 14 ayat 23. 14 ayat 23. Mm-hmm. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kami itu satu orang atau lebih dari satu orang? Lebih dari satu. Kata kami itu jamak. 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 Kalau jamak berarti Bapa dan Putra memang mempunyai hipostasis atau realita yang berbeda. Seperti kata-kata saya bukan tubuh saya kan. Tapi satu dalam diri saya gitu. Makanya dia menggunakan kata kami. Jadi kalau orang mereka yang tidak percaya ada Tritunggal, ya suruh menjelaskan nih kami ini apa artinya kalau kita mengerti bahasa Indonesia. Ya kan? Kita baca juga di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayatnya 24. Yohanes 17 ayat yang ke-24. 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi menurut ayat ini, apa pekerjaannya Allah Bapa itu sebelum dunia dijadikan? Mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi anaknya itu, firman-Nya. Iya, Kristus. Bisakah orang mengasihi dirinya sendiri tanpa ada pihak yang dikasih? Aku mencintai kamu, tubuhku, itu nggak bisa dong. Kasih selalu membutuhkan 3 unsur. Yang mengasihi, yang dikasih, roh cinta kasih yang menyatukan. Oleh karena itu Bapa itu harus ada, dan Putra harus ada sebagai pihak yang dikasih, dan Roh Kudus harus ada sebagai yang mengikat kasih antara Bapa dan Putra itu. Itulah sebabnya disebut Allah itu kasih. Karena sejak kekal Bapa mengasihi Putra, nah Putra juga mengasihi Bapa. Coba kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 31. Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Aku mengasihi Bapa, kata Kristus. Bapa mengasihi aku. Ini satu orang, satu pribadi atau 2 pribadi? Mungkinkah satu pribadi bisa saling mengasihi seperti itu? Dan ini terjadi sebelum dunia dijadikan. Jadi sejak kekal gitu loh. Di dalam Allah itu ada yang mengasihi dan ada yang kasih dan ada yang mencurahkan kasih itu. Coba kita baca dari Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5.
Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi fungsinya Roh Kudus dalam ayat ini apa? Mencurahkan kasih Allah. Itu fungsinya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu kekal tidak? Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 9 dan 14. Ibrani 9 dan 14. 9:14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya Roh sendiri. yang kekal. Sudah cukup. Roh yang kekal. Kalau roh ini kekal, fungsinya juga kekal. Fungsinya apa tadi? Mencurahkan kasih. Pada waktu sudah ada manusia, kasih Allah itu dicurahkan Roh Kudus kepada hati manusia yang bertanya ini. Tapi karena fungsinya kekal, fungsi mencurahkan kasih itu kekal. Sebelum ada manusia, kasihnya Allah itu dicurahkan kepada siapa? Kepada Dia yang sejak kekal dikasihi Allah. Siapa itu? Anaknya, firman-Nya. Jadi di dalam diri Allah itu ada lingkaran cinta kasih tanpa henti, tanpa awal dan tanpa akhir, dari Bapa kepada firman oleh Roh Kudus, dari firman kepada Bapa oleh Roh Kudus pula. Sehingga Allahnya Alkitab itu beda dengan Allahnya Al-Filsafat. Allah yang mandek, yang di dalam dirinya tidak ada aktivitas cinta kasih ini. Di dalam Alkitab, Allah yang diajarkan adalah Allah yang bergerak dalam cinta kasih yang kekal, dari Allah kepada firman-Nya, firman kepada Allah di dalam Roh Kudus. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan Allah itu kasih. Bukan karena Dia mengasihi, ya memang dirinya itu kasih. Bukan karena pertama-tama Dia mengasihi kita, sebelum ada kita Dia kasih. Jadi kasih itu adalah merupakan jati diri kekal di dalam Allah. Itu. Nah, makanya gambarannya tadi di situ kita lihat. Saya tidak bisa tidak bisa menunjuk ya dalam gambar tadi yang bulat tadi. Coba tadi. Yang mana, bulat itu bulat ini menunjukkan kesatuannya. Di situ ada Father, Bapa. Sang Bapa itu adalah merupakan sumber dari mana putra atau roh atau firman berasal di sebelah kanan itu, dan juga dari mana roh itu berasal, spirit itu. Tapi ada di dalam yang bulat saja, tadi di dalam keesaan Allah. Dan Bapa, Putra, Kudus itu karena ada berada dalam satu kealahan, maka mempunyai satu esensi keilahian. Tidak ada dua. Sebab kalau ada dua esensi berarti ada dua Allah. Maka esensi keilahiannya Putra itu satu bersama Bapa. Esensi keilahian dari para roh ya satu di dalam Bapa. Jadi dengan demikian Bapa, Putra, Roh Kudus itu bukan tiga Allah karena berada di dalam satu esensi yang sama. Sehingga dengan demikian mereka memiliki satu kehendak, memiliki satu kemuliaan yang ada di selingkaran selanjutnya itu, mempunyai kuasa mengampuni, sukacita, dan keindahan, kemuliaan, semua itu merupakan properti atau atribut atau sifat daripada tiga hipostasis yang ada di dalam diri Allah ini. Jadi memang orang Kristen tidak menyembah tiga Allah. Makanya kalau ada orang mengatakan Tritunggal itu menyembah tiga Allah dari mana? Asasinya satu. Tinggalnya di dalam diri yang satu. Jadi Tritunggal itu bukan mengenai jumlahnya Allah. Allah itu tidak berjumlah, cuma satu. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 8 ayat 4. 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Tidak ada berhala dunia. Berhala itu hanya ciptaan pikiran manusia yang keliru. Dan tidak ada Allah yang lain kecuali Allah yang Esa ini.
Makanya ketika Paulus banyak difitnah, dialah pencipta ajaran Tritunggal dan macam-macam, itu fitnah dan bohong karena Paulus sendiri mengatakan tidak ada Allah yang lain kecuali Allah yang esa. Buat teman-teman yang belum tahu, ini 1 Korintus ini adalah surat dari Paulus ya, betul ya Romo ya? Iya, ini surat Mungkin Paulus. Teman-teman ada yang belum tahu ini 1 Korintusnya apa. Nah, ini ditulis oleh Coba Paulus. Kita baca Jadi lagi Paulus dalam yang tulis bahwa ya. Kita baca juga Galatia 3:20. Galatia 3:20. Galatia 3:20 ayat 20. Enggak ada, Romo. Galatia pasal 3. Berbuat. 3 ayat 20. 20. Dan seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Berapa Allah kata Paulus? Satu. Allah adalah satu. Paulus tidak pernah mengatakan Allah itu 3, tidak ada. Satu. Tritunggal itu menjelaskan keesaan Allah itu, bukan menghancurkan keesaan Allah. Jadi dengan adanya yang Tritunggal ini, kita tahu Allah itu hidup karena dia mencipta melalui firman. Lalu memberi kehidupan melalui roh. Jadi firmannya Allah itulah sarana Allah menciptakan dunia. Rohnya Allah yang ada dalam Allah yang satu itulah sarana di mana dia memberi kehidupan atas segala sesuatu yang diciptakan melalui firman itu. Jadi tidak ada Allah 3 itu, tidak ada. Tritunggal tidak menerangkan jumlahnya Allah. Tritunggal menjelaskan keadaan di dalam Allah yang esa ini, di dalam Allah yang satu ini. Jelas ini ya? Oke. Makanya kalau kita kembali kepada Alkitab, kita tidak usah membuat perumpamaan Allah itu seperti Tritunggal itu seperti matahari, ada bulatnya, ada panasnya, ada sinarnya, Tritunggal seperti telur, ada kuning, ada putih, ada kulitnya. Nggak usah begitu, karena dalam Alkitab sudah jelas gitu. Tritunggal adalah Allah yang esa yang disebut Bapa, dan disebut Bapa bukan karena lawannya perempuan, karena tidak ada Allah perempuan. Dan dari Bapa yang satu ini berasal firman-Nya yang melaluinya dia menciptakan dunia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, bukan identik ya. Bersama-sama dengan Allah, firman itu Allah. Firman itu Allah bukan berarti firman itu Bapa. Tapi firman itu mempunyai hakikat Allah. Seperti kata-kata saya ini. Mungkin ada saudara-saudara yang, banyak saudara-saudara yang belum pernah ketemu saya kan secara fisik. Kenalan itu kan belum. Tapi dengan saudara mendengar saya ngomong ini, saudara mulai berpikir, siapa saya? Saudara mulai tahu, oh, orangnya begini, orangnya begini, orangnya begini, dari kata-kata itu. Jadi kata-kata itu menjadi identik dengan saya, tapi kata-kata itu bukan saya. Tapi satu dengan saya. Saya mau lebih menjelaskan itu, Romo. Jadi untuk mengenal Romo Daniel, caranya adalah mendengarkan Romo Daniel. Iya, benar kata-kata. Kalau nggak pernah dengerin kata-kata Romo Daniel, nggak akan mungkin bisa mengenal Romo Daniel. Betul ya? Betul. Makanya Yesus mengatakan, tak seorang pun mengenal Bapa kalau tidak melalui Kristus. Sebab Kristus itu firman-Nya Allah. Jelas? Ya. Sebagaimana seorang tidak bisa mengenal orang lain tanpa kata-katanya, maka kita tidak bisa mengenal Allah yang satu itu tanpa melalui firman-Nya. Tak seorang pun pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, itulah yang menerangkannya. Yohanes 1 ayat 18. Dan itu pula yang menyebabkan Yesus. Kita bukan tahu, tapi mengenal ya Romo ya, yang tadi kata tadi. Iya, mengenal gitu loh. Jadi tidak cukup berteori tentang Allah, itu tidak cukup. Tapi pengenalan dalam kehidupan. Makanya teologi itu bukan yang sekedar ilmu yang kita hafalkan di otak kita, bukan itu. Teologi itu dari pengalaman orang yang mengalami Allah melalui pengudusan batinnya. Coba kita baca di dalam
Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang Allah hanya teori dari bangku sekolah, dari hasil menghafal menumpuk ayat ini, menggandengkan ayat ini dengan ayat itu, lalu kita membuat teori tentang Allah, itu Allah berhala karena kita buat dari pikiran kita sendiri. Menurut ayat ini, tak seorang pun melihat Allah tanpa kekudusan. Oleh karena itu melihat Allah itu, mengenal Allah itu harus melalui pembersihan batin, bukan teori. Nah, setelah mengalami, dan itu juga dikatakan oleh Matius 5 ayat 8, coba baca. Matius 5 ayat 8. Ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi kalau orang hatinya tidak suci gimana? Nggak bisa. Nggak bisa, makanya banyak orang hatinya nggak suci, tapi mulutnya nyerocos ngomong tentang Allah. Gimana itu? Allah itu berarti Allah itu ciptaannya dia sendiri. Kalau kita berbicara tentang Allah itu berbeda kalau kita berbicara dengan ilmu yang bagaimana. Ada orang yang mengkontraskan antara Alkitabiah dan teologia katanya gitu. Teologia itu dari kata theos yaitu Allah, logos itu kata-kata, perkataan tentang Allah. Orang baru bisa berkata tentang Allah kalau mengenal Allah itu, dan mengenal Allah itu atau melihat Allah itu melalui pembersihan diri. Baru berbicara tentang Allah. Itulah artinya teologi. Tidak bisa itu dikontraskan dengan Alkitabiah dan teologia. Karena landasan kata teologi itu adalah pengenalan dari Allah itu, dan kita mengenalnya melalui penghayatan apa yang diajarkan Alkitab, melalui perjumpaan dengan pembersihan batin tadi. Pengkontrasan Alkitabiah seolah-olah itu lebih hebat hanya karena dapat mengutip ayat sini ayat situ, dengan teologi yang dianggap itu teori manusia, sungguh keliru. Sebab teologi itu artinya kata-kata tentang Allah, dan orang bisa berkata-kata tentang Allah kalau mengalami perjumpaan dengan Allah, dan orang mengalami perjumpaan Allah dengan kalau hatinya sudah disucikan, seperti kata 2 ayat tadi, gitu loh. Jadi Alkitabiah bukan arti bisa mengutip ayat tadi, tapi memahami maknanya. Orang bisa mengutip ayat belum tentu memahami makna ayat itu, sehingga akhirnya membuat teorinya sendiri. Nah, dalam pengenalan Allah ini, pengenalan Allah sebagai yang Tritunggal. Mengenalnya melalui Kristus, diterangi oleh Roh Kudus. Coba kita baca di dalam Yohanes 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat 6. Ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya. Gimana? Allah yang telah berfirman dari dalam gelap terbitlah terang, itulah Allah dalam Kejadian 1 ayat 3 itu. Gelap, ya, betul. Lalu dia mengatakan terbitlah terang. Nah, ya, kalau betul. Allah itu awalnya dari gelap terbitlah terang, maka terus Ia juga yang telah membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah itu Allah yang menerangi hati kita oleh Rohnya tentunya, supaya kita bisa mengenal apa kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi bukan sekedar ayat ya, pengenalan secara pribadi dengan Kristus ini gitu loh. Dan kalau kita mengatakan kita lebih tahu Alkitab, kalau bapak-bapak gereja di sana dulu terbatas, kita ini sombong.
Bagaimana pengalaman orang sudah dituntun Roh Kudus selama ribuan tahun itu, dan begitu banyak orangnya, tiba-tiba kita muncul merasa lebih pandai dari mereka. Kan ada orang begitu sekarang. Saya tidak mau Bapak gereja. Loh, ya bayangkan aja kalau sungai itu ya, makin jauh dari sumbernya, makin keruh gitu loh. Makin dekat dengan sumbernya, makin bening gitu. Ajaran sama aja gitu loh. Bagaimana kita katakan bahwa ajaran para Bapak gereja yang dekat dengan para rasul, yang banyak dari mereka adalah murid-muridnya rasul, kita katakan kita yang lebih tahu dari mereka. Nggak masuk akal juga argumentasi itu. Jadi kalau begitu, Tritunggal itu bukan ajaran baru dalam sejarah kekristenan. Dari awalnya pun begitu. Karena apa? Karena awalnya orang Kristen awal itu adalah orang Yahudi semua. Dan di dalam agama Yahudi, mereka ditekankan untuk mengucapkan Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Adonai atau Yahweh Allah kita, Yahweh itu Esa, dari Ulangan 6 ayat 4. Jadi awalnya mereka memahami tentang Allah dalam pengertian Yahudi ini, tapi setelah mereka menjadi muridnya Kristus, mereka menghadapi gurunya ini bangkit dari mati. Dan sebelum bangkit dari mati, gurunya ini mengatakan begini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya 17-18. Yohanes 10. Pasal 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa untuk memberikannya. Stop dulu. Ya. Bapa mengasihi aku sebab aku memberikan hidupku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada. Jadi ketika Yesus mati, tidak ada yang mencabut nyawanya dari dia. Karena tidak seorang pun. Bukan Allah yang mencabut, bukan iblis yang mengambil, bukan malaikat pencabut nyawa, meskipun ajaran itu tidak ada dalam Alkitab. Yang mengambil nyawa kita, dan Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut, bukan dosa pula yang mengambil kematian Kristus. Lalu siapa? Kalau kita mati karena ada dosa. Kenapa Kristus mati? Ayat 18. Melainkan aku memberikan kuasa. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya. Oke, baca lagi dari ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya. Sudah. Jadi Kristus mati itu menurut kehendaknya. Ada orang bisa mati menurut kehendaknya. Pak Tamparagi, nanti jam 12 saya mati. Apakah betul saya bisa mati? Nanti jam 3 pagi saya bangun lagi ya? Bisa gitu? Nggak ada. Jadi Kristus mengatakan, aku mati karena kehendakku sendiri. Luar biasa pernyataan ini. Ada orang punya kuasa untuk menentukan mati hidupnya. Terus, ayat yang ke-18. Oke, berarti ini ketika Yesus disalibkan itu, dia mati itu karena memang dia ingin begitu ya Romo, bukan karena dia mengendai, karena dia harus masuk alam maut untuk mengalahkan maut itu melalui kebangkitannya, gitu kan? Oke. Sebab upah dosa adalah maut, gitu. Makanya intinya iman Kristen itu kebangkitan Kristus ini, gitu. Kalau nggak ada itu ya nggak ada kekristenan. Coba kita baca lagi ayat 18. Selanjutnya, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kalau dia berkuasa mengambil nyawa itu, memberikan nyawa itu, artinya dia berkuasa mati.
lalu berkuasa untuk mengambil kembali nyawa itu untuk berkuasa. Tidak berarti dia berkuasa untuk itu. Berarti dia berkuasa atas apa? Atas nyawanya sendiri. Atas hidup dan mati. Dia berkuasa atas hidup dan mati. Ya kan? Ya. Padahal dalam agama secara umum, yang punya kuasa atas hidup dan mati itu siapa? Cuma Tuhan. Ya Allah sendiri. Dengan Yesus mengatakan dirinya punya kuasa atas hidup dan mati, dia menyatakan bahwa dia punya esensi ilahi. Makanya dia mengatakan bahwa aku diberi kuasa untuk memberikan hidup kekal. Di dalam Yohanes 17 ayat yang kedua tadi. Dengan demikian, dari kebangkitan gurunya ini, para murid mengalami perjumpaan secara berbeda dengan Allah di dalam gurunya. Kalau tadinya mengalami perjumpaan Allah adalah Yahweh yang diberitakan melalui Taurat. Sekarang dia mengalami perjumpaan dengan Allah dalam wujud konkret. Gurunya bangkit dari mati, dan bukan hanya itu saja, gurunya naik ke surga dengan tubuh yang sama itu. Jadi mereka mengalami, jadi pengalaman itu bukan karena teori ya, teori apa itu, perjumpaan tentang Allah dalam pemahaman Yahudi, lalu perjumpaan dengan Allah dengan pribadi gurunya tadi. Nah, sekarang hari Pentakosta juga. Coba kita lihat, akhirnya perjumpaan ketiga. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1. Pasal 2. Sebentar. Ini yang tadi aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Berarti bisa kita katakan bahwa penyaliban Yesus, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa dia berkuasa gitu ya, Romo ya? Bukan... Iya, betul. Kalau nggak cuma teori doang kan? Tuhan kok bisa disalib? Kata-kata Eloi, Eloi, lama sabatani itu dijadikan sebagai bukti Yesus tidak punya kuasa karena Allah meninggalkan dia. Itu keliru. Kata-kata itu kata-kata doa yang diucapkan oleh Yesus. Dari Mazmur 22 ayat 2. Coba. Baca. Mazmur 22 ayat 2. Mazmur 22 ayat 2. 22 ayat 2. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak bukan bisa. Ayat 2, ayat 1 dah, ayat 1. Oh, ayat 1 yang ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi itu engkau tetap jauh. Bahasa Ibrani-nya adalah Eloi, Eloi, lama sabatani. Dan kata-kata itu yang diucapkan Yesus sebagai doa. Jadi waktu Yesus mengatakan Eloi, Eloi, lama sabatani, itu bukan dia teriak-teriak putus asa, bukan. Sebagai orang Yahudi yang baik, seperti saudara-saudara Muslim, kalau berdoa akan mengambil ayat dari Al-Quran. Orang Yahudi juga mengambil ayat dari Mazmur atau dari Taurat. Diucapkan sebagai doa. Nah, pada saat ini ketika Yesus dibaptis ini, dia menggunakan doa yang diucapkan Daud. Jadi itu kata-katanya Daud sebenarnya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa pada waktu momen itu dia mengucapkan kata-kata itu? Karena nubuat ini memang nubuat kemesiasan tentang penyaliban Yesus. Coba ayat 16-17 dari pasal yang sama. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku dan gerombolan nah, anjing-anjing inilah kata orang Yahudi itu. Orang Yahudi cara menyebut untuk orang-orang penyembah berhala waktu itu. Orang kafir gitu, orang Islam mengatakan orang kafir gitu. Kalau orang Yahudi mengatakannya itu. Terus gerombolan penjahat mengepung aku, mereka itulah gerombolan penjahat kakiku. Nah, sebentar saya jelaskan. Gerombolan penjahat itu adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang menganiaya Yesus. Lalu mereka menusuk tangan dan kakiku. Di mana ada catatan Daud tangannya pernah ditusuk dan tangan dan kakinya pernah ditusuk. Tidak ada. Itu nubuat tentang Yesus yang tangan kaki dan kakinya akan dipaku.
Jadi Mazmur 22 itu penggenapannya ya waktu Yesus disalibkan, dikerumuni tentara-tentara Romawi, diejek oleh para pemimpin Yahudi, kakinya dipaku, tangannya dipaku, ditusuk dua-duanya. Makanya tepatlah bahwa pada saat disalibkan itu dia mengucapkan ujung daripada Mazmur ini, Eloi, Eloi, lama sabachthani, untuk membuktikan aku ini loh sedang menggenapi nubuat di dalam Mazmur 22. Itu loh maksudnya. Mengutip ayat ini supaya pembaca melihat apa isi Mazmur 22 ini ya Romo. Iya, sebagai bukti bahwa dia penggenapannya gitu. Iya. Karena sedang mengalami itu gitu. Jadi ini tidak ada kaitannya Allah meninggalkan dia atau dia putus asa, bukan. Dia sedang berdoa. Kata-katanya bukan kata-katanya dia, itu kata-katanya Daud. Betul kan? Ya. Betul. Nah, itu. Jadi kalau begitu ketika Yesus disalibkan itu pun dia sudah tahu arahnya nanti kemana ketika disalibkan. Dia tidak putus asa, dia takut sebagai manusia, ada ketakutan sebab dia disalibkan dalam wujudnya sebagai manusia. Coba kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 7-8. Ayat 7 dan 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan dirinya dan mati. Sampai mati. Mati di kayu salib. Jadi yang disalib di atas salib itu bukan keberadaan ketuhanannya, enggak, ya kemanusiaannya. Makanya ketika orang mengatakan Tuhan kok bisa salib, gimana? Dalam keadaan sebagai manusia ya Romo ya. Ada kata sebagainya di sini ya. Iya, itu kan jelas kan. Dia bisa disalib karena dia berwujud manusia. Jadi ketika dikatakan orang mengatakan, oh Tuhan kok disalib loh. Yang ngomong Alkitab itu dalam keadaan manusia disalib. Ketuhanannya tidak disalib. Bahwa ketuhanan bagaimana bisa disalib? Jelas kan ini? Iya, jelas. Nah, jadi di situ. Jadi ketika kita berbicara tentang ketuhanan Yesus, itu ada buktinya. Bukan orang Kristen mendewa-dewakan orang karena terlalu menyanjung-nanjung, karena jatuh cinta terlalu dalam, akhirnya disanjung-sanjung jadi dewa. Bukan itu. Sebelum itu dia sudah mengatakan, aku tidak seorang pun yang mengambil nyawaku, tetapi aku memberikannya untuk mengambilnya kembali, itu atas kehendakku sendiri. Aku berkuasa untuk mengambil, aku berkuasa untuk memberikan. Ya tadinya murid-muridnya tidak pernah menyangka itu. Baru sesudah bangkit, dia sadar gurunya itu mengatakan gitu. Oh, berarti kalau guru saya begitu, guru saya ini bukan berteori. Jadi kalau begitu, di dalam Kristus mereka telah berjumpa pernyataan diri Allah itu sendiri yang terbukti melalui kebangkitannya. Jadi orang Yahudi, para murid waktu itu mengalami Allah dalam dua bentuk. Pengalaman diri Allah sebagai Allah yang diajarkan dalam orang Yahudi. Lalu mereka mengalami Allah itu dalam bentuk gurunya yang bangkit dari mati itu. Dan yang ketiga, dia mengalami Allah melalui turunnya Roh Kudus. Coba kita baca, mereka mengalami Allah melalui turunnya Roh Kudus. Kita baca dari Kisah Rasul pasal 1 pasal 2 ayat 1 sampai 3 lah. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Cukup. Jadi kita lihat pengalaman mereka ada tiupan angin keras, ada nyala api. Nah ini bandingkan dengan Yeskiel pasal 1.
Bandingkan dengan Yehezkiel pasal 1. Ayat 1 sampai 4. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit. Ya, teruskan. Terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Busi, di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar. Di sana kuasa Tuhan meliputi dia. Lalu aku melihat sungguh angin bertiup dari utara dan membawa segumpahan awan besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api terlihat seperti suasana mengkilat. Jadi pengalaman Yehezkiel tentang Allah adalah angin dan api. Dan ketika Roh Kudus turun ada dua hal ini. Berarti akhirnya mereka mengalami perjumpaan dengan Allah dalam wujud ini. Wujud turunnya Roh Kudus. Jadi para murid itu mengalami Allah dalam 3 fase. Allah yang diajarkan dalam gaya Yahudi, Allah yang menyatakan diri dalam kasus gurunya bangkit dari mati, Allah yang menyatakan diri dalam wujud roh yang turun, yang disertai angin dan api tadi. Oleh karena itu akhirnya mereka menyadari ternyata Allah itu bersifat 3 ganda ini. Dalam pemahaman Rawi Yahudi, dalam bangkitnya Kristus, dalam turunnya Roh Kudus, akhirnya dari situlah mulai mereka memahami Allah sebagai Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu jadi ini bukan berasal dari spekulasi, dari perjumpaan mereka dengan Allah secara nyata, gitu loh. Mereka tidak mengarang-arang, gitu loh. Ya? Dari pengalaman pribadi ya? Iya. Perjumpaan Allah seperti ini. Jadi mereka tidak berspekulasi. Kalaupun dalam perjanjian lama, kita akan jumpai tanda-tanda adanya Tritunggal. Coba kita baca dulu. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudera raya, dan roh Allah berlayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Ya. Stop dulu. Jadi di situ kita melihat yang menciptakan dunia siapa? Allah. Allah. Yang hadir siapa? Roh Allah. Lalu Allah menciptakan melalui apa? Ayat 3. Firman Allah. Ayat 6. Firman Allah. Ayat 9. Firman Allah. Ayat 11. Firman Allah. Dan seterusnya. Bahwa jadi dalam penciptaan itu yang menciptakan Allah dengan kehadiran rohnya dan firman-Nya. Allah, roh, dan firman. Jadi Tritunggal itu secara, meskipun bukan secara jelas, sudah ada dalam Alkitab itu. Baca lagi. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan. Stop. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dari zaman purba, para bapak gereja menafsirkan ini sebagai Tritunggal yang berbicara dengan dirinya sendiri, di mana roh dan firman-Nya ada. Makanya kita. Tapi ayat 7, ayat 27, kita baca. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, kalau yang ngomong tadi, mari kita menciptakan manusia menurut gambar kita. Setelah kejadian itu terjadi dikatakan, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Dari kita kok jadinya, kok bukan mereka. Menunjukkan yang kita itu sebenarnya satunya.
Kalau menurut tata bahasa, kalau dari kita kan jadinya mereka kan, kalau menjadi orang ketiga tunggal, ketiga jamak, bukannya. Dari sinilah para bapak gereja melihat bahwa di dalam Allah yang satu itu terdapat kita, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus dalam dirinya sendiri. Dan juga di dalam kata-kata mari kita menciptakan manusia menurut gambar kita. Gambarnya itu loh cuma satu. Our image. Bukan dikatakan our images. Jadi gambarnya Allah itu cuma satu. Meskipun namanya mengatakan dirinya our. Bukan images. Kalau images itu 3 dewa berbeda-beda. 3 Allah yang berbeda-beda. Menunjukkan hanya satu, tetapi di dalam dirinya ada 3 hipostasis ini. 3 realita konkret. Itulah gambar hipostasis itu artinya realita konkret. Jadi Allah itu, Bapa itu bukan hanya sekedar majas atau perumpamaan. Enggak. Memang realitanya dia bisa mengasihi putra dan bisa dikasih putra, Pak. Mana mungkin orang bisa mengasihi cuma perumpamaan? Enggak, ya memang realitanya ada gitu loh. Yang menyebut dirinya kita beberapa kali dalam Alkitab. Dan di dalam Injil Yohanes tadi dikatakan kami. Jadi Tritunggal ini tidak berbicara tentang jumlahnya Allah. Tritunggal itu berbicara tentang keberadaan di dalam diri Allah yang satu itu. Yang dalam Perjanjian Lama hanya diberikan kilasan-kilasan saja, sebab firman belum jadi manusia, jadi belum menjelaskan secara utuh apa keadaan di dalam diri Allah itu, meskipun ada kilasan-kilasannya. Coba kita baca dalam Yesaya pasal 48 ayat 16. Yesaya 48 ayat 16. ayat 16. Sebentar, belum kebuka. Ayat 15 16 lah. Yesaya 48 ayat 15 16. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia. Jadi juga. Di sini Allah berbicara ya. Allah mengatakan aku, ini Allah yang mengatakan. Terus? Aku yang mengatakan dan memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu aku tidak pernah berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Nah, Tuhan Allah mengutus aku yang ngomong di atas tadi dengan roh-Nya. Ya kan? Tuhan Allah itu menunjuk pada Bapa. Aku kepada dia yang ngomong itu. Kristus dengan roh-Nya. Ya Roh Kudus. Kilasan-kilasan itu ada dalam Perjanjian Lama itu. Hanya memang belum jelas. Jelasnya setelah firman jadi manusia. Karena dia memang yang menyatakan Bapa. Dia yang menyatakan kepenuhan kealahan itu. Kita baca lagi. Mazmur 33 ayat 4. Mazmur 33 ayat 4. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Bukan Mazmur, maaf. Mazmur 33 ayat 6. Ya, ayat 6 bukan ayat 4, ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas mulutnya segala tentaranya. Jadi Tuhan menjadikan langit apa? Melalui apa? Firman. Dan tentara langit, yaitu planet-planet, diciptakan melalui nafas. Siapa firman dan nafas ini? Putra dan Roh Kudus.
Cuman berbeda bahasa antara perjanjian lama dengan perjanjian baru ya Romo. Dan penjelasannya belum setegas perjanjian baru. Karena waktu itu firman belum jadi firman. Ya. Iya. Jadi mengatakan bahwa tidak ada Tritunggal, gimana sih baca Alkitabnya itu loh? Mengaku paling Alkitabiah, dan setelah kita lihat datanya nggak Alkitabiah gitu. Jelas ini ya? Berarti kata Tritunggal jadi kalau Allah itu tidak artinya, Tritunggal. Gimana? Artinya Tritunggal itu artinya yang kamu pikir 3 itu sebenarnya 1, ya Romo? Ya memang betul, 1. Iya. Karena yang 2, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ada di dalam Bapa yang 1 itu. Ya kan? Putra mengatakan aku keluar dari Bapa, berarti tadinya di dalam Bapa. Roh Kudus dikatakan roh yang keluar, roh kebenaran yang keluar dari Bapa, berarti semuanya dari Bapa. Itu sumbernya. Allah itu 1 karena Bapa itu 1. Di mana rohnya dan firman-Nya ada di situ, ambil bagian dalam esensi ilahi yang 1 juga, sehingga dia segala sesuatunya hendaknya 1 dengan Bapa, sifatnya 1 dengan Bapa, kemuliaannya 1 dengan Bapa. Di mana ada 3 Allah kalau semuanya 1? Jelas ya? Kalau kita menolak Tritunggal, keselamatan tidak ada. Mengapa? Sebab tidak ada firman yang akan diutus turun ke bumi. Bisu dong Romo. Ya. Kalau Tuhan nggak ada firman berarti bisu dong ya? Iya, nggak ada ciptaan dong. Karena dia mencipta melalui firman. Tidak ada kehidupan. Sebab dia memberi hidup melalui Roh Kudus. Kalau Tuhan nggak punya roh, berarti nggak ada kehidupan ya? Iya, betul. Makanya menolak Tritunggal itu bukan masalah ini tidak masuk akal atau apa. Itulah nyatanya keadaan Allah. Dia memiliki firman yang kekal, melaluinya dia menciptakan dunia, dia memiliki roh yang kekal, melaluinya dia menghidupi dunia. Jadi Allah yang mencipta dan Allah yang menghidupi harus Tritunggal. Kalau tidak itu jadi berhala. Cuman patung doang. 1 tapi tidak berbuat. Bagaimana? Seperti patung, cuman 1 doang gitu ya. Iya, patung itu. Ini ajaran Alkitab, bukan karangan teologi ya, gitu tidak. Atau Tuhan khayalan ya Romo ya, yang cuman gimana konsep, atau Tuhan khayalan cuma konsep doang. Oh iya, konsep saja gitu loh. Iya. Jadi Tritunggal itu bukan berbicara Allah itu 3, itu dia itu berbicara tentang keberadaan yang ada di dalam diri Allah yang Esa itu sendiri. Maka dalam diagram ini kan bundernya 1, Esa Allah itu. Dan di dalam Allah ini, Sang Bapa itu yang menjadi sumber dari firman-Nya dan rohnya gitu loh. Melalui firman-Nya itu dia menciptakan dunia, melalui rohnya dia memberi kehidupan kepada kita. Makanya Alkitab tegas mengatakan tidak ada Allah yang lain kecuali Allah yang Esa. Termasuk Paulus mengatakan itu, Yesus mengatakan itu, maka adalah fitnah mengatakan Paulus yang mengajar Tritunggal, sebab dalam perjanjian lama Paulus belum ribuan tahun Paulus belum lahir itu sudah ada. Hebat sekali Paulus itu. Kalau memang bisa begitu gitu loh. Jelas ini ya? Ya. Ya sebenarnya masih banyak sih yang mau kalau mau bicara ini bisa 1 minggu gitu. Selesai, tapi kan dalam konteks seperti ini ya nggak bisa kita panjang. Mungkin kita harus juga ada yang mau tanya-tanya ya. Iya, iya. Ya. Jadi sudah cukup itu dulu ya penjelasan sederhananya. Yang tadi yang di mana ya tadi yang cukup menarik tuh Romo, maksudnya Yesaya 48.
Yesaya Iya. 45 berapa tadi? Ayat 15-16. 15-16. Oh, loh. Iya. Yesaya 48 ayatnya 15-16. Ini lagi error nih. Ini jelas sekali terlihat di sini deh. Gimana? Ini Iya, terlihat itu sekali. tadi ya. Di sini Yahweh yang berbicara, Yahweh sendiri yang berbicara, dan dia berkata, Tuhan Allah, Adonai Yahweh yang mengutus aku juga, gitu ya. Memang sesuatu yang Dengan rohnya. menarik, gitu. Dengan rohnya. Iya. Padahal ini Yahweh sendiri yang berbicara juga. Bahkan Iya. dari awal, dari perjanjian lama pun, Yahweh itu adalah Tritunggal ya, Romo. Betul. Dan yang menyatakan diri selalu firman-Nya, putranya itu. Bapa dan tidak pernah dilihat oleh siapapun. Semua penampakan ilahi di dalam perjanjian lama itu adalah Kristus sebelum jadi manusia. Nah itu nanti kita bicarakan lain kali lagi. Ya, Yahweh yang ada di dalam perjanjian lama adalah pribadi yang identik dengan Yesus Kristus yang ada di dalam perjanjian baru ya. Betul nggak, Romo? Iya. Jadi bukan kepribadian ganda gitu ya, orang kan ada pribadian ganda gitu. Bukan maksudnya itu kan pribadi ya, Romo. Kita buka pertanyaan untuk teman-teman yang hadir nonton bersama kita ya, Romo ya. Gimana? Udah oke? Boleh. Teman-teman, saya sekarang udah berikan linknya untuk masuk ke dalam StreamYard di live chat. Silakan teman-teman yang mau masuk, silakan klik link yang barusan saya berikan. Ya, ini ada Alkisah